teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai tugas energi terbarukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Indriansyana Oki, NPM 52190037, kelas B semester 4. Jurnal yang saya ambil adalah produksi biogas menggunakan cairan rumen sapi dengan limbah cairan tempe. Jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa biogas merupakan energi yang bisa diperbarui sehingga tidak perlu ada kekhawatiran semakin menipisnya persediaan sumber energi. Masalah energi telah menjadi masalah yang cukup rumit dan sukar dihadapi, terutama mengenai energi tak terbarukan yang sangat diperlukan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inisiasi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi tak terbarukan tersebut. Pada produksi biogas kali ini digunakan cairan rumen sapi dengan cairan tempe. Pendahuluan, pengolahan limbah cairan isi rumen dan kotoran sapi dapat dilakukan dengan cara fermentasi anaerob atau tanpa kehadiran oksigen, merupakan salah satu alternatif yang mengurangi pencemaran lingkungan. Pada proses pembuatan tempe dapat menghasilkan produk sampingan, yaitu berupa limbah cairan tempe. Pengolahan kedua limbah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi, yaitu biogas. Tujuan dari uji percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah uji tersebut dapat menghasilkan gas metana atau tidak. Dalam uji ini dibutuhkan atau digunakan beberapa alat dan bahan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah cairan isi rumen sapi NaOH 30% dan Aquades. Alat yang digunakan adalah balon plastik, fermentor, galon kapasitas 19 liter, kain saring, kertas indikator, gelas ukur, labu ukur, neraca digital, serta peralatan gelas yang umum digunakan di dalam laboratorium. Prosedur kerjanya, tahap pertama, tahap ini disiapkan galon air kapasitas 19 liter sebanyak 14 buah sesuai dengan jumlah. Tahap persiapan fermentor perlakuan. Kemudian, permukaan galon disumbat dengan krop karet yang dipasangkan pipa kaca. Selanjutnya, disambungkan dengan selang dan di ujung selang dipasangkan sebuah balon plastik untuk menampung gas yang keluar dari galon. Contohnya terdapat pada gambar di samping. Tahap perlakuan, pada tahap ini isi rumen sapi disaring sehingga diperoleh cairan isi rumen sapi. Selanjutnya cairan isi rumen sapi dicampurkan dengan limbah cairan pengolahan tempe. Volume cairan isi rumen sapi tanpa cairan tempe 16 liter. Hasil analisis rendaman biogas yang dihasilkan pada fermentasi 12 jam hingga 96 jam dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi pada gambar di samping menunjukkan waktu fermentasi mulai terbentuk dan meningkatnya dengan bertambahnya rasio cairan isi rumen sapi dan limbah cairan tempe. Mulai dari rasio 5:95 sampai dengan rasio 2:75. Jadi semakin bertambahnya rasio, semakin meningkat rasio tersebut. Pada waktu fermentasi 24 sampai 96 jam, konsentrasi biogas yang terbentuk terus mengalami peningkatan. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah bakteri dan kandungan nutrisi yang tersedia masih cukup seimbang. Jadi, yang berikut grafik hubungan fermentasi cairan isi rumen sapi dan limbah cairan tempe terhadap perendaman biogas. Jadi, dapat
kita lihat pada grafik tersebut, pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin meningkat Yang terakhir adalah hasil uji nyala. Hasil uji nyala ini dilakukan untuk mengetahui biogas yang dihasilkan dalam proses fermentasi, apakah mengandung gas metana atau tidak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan LPG. Hasil yang diperoleh mengandung gas metana atau dapat dijadikan sebagai bahan bakar minyak ketika disulut dengan nyala api akan berwarna biru. Jadi tujuan dari uji percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah percobaan ini dapat menghasilkan gas metana atau tidak. Jadi hasil yang diperoleh adalah mengandung gas metana. Sekian dan terima kasih.